Jadi kesimpulannya, kalau memang kita beriman dengan qada dan qadar Allah, jangan cukupkan hanya mencari bahwa ini dikehendaki oleh Allah atau tidak. Orang beriman harus sampai kepada apa? Menjawab pertanyaan, apakah ini diridhai oleh Allah atau bukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in biqadarin wa ja'ala wa qada likulli shay'in ajalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, jemaah rahimakumullah, mengawali majlis kita pada pagi ini sebagai kelanjutan dari pembahasan kita tentang qada dan qadar, di mana pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membicarakan tentang rukun iman kepada qada dan qadar. Ada 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-iman, iman dengan ilmu Allah asy-syamil, yang meliputi segala sesuatu, al-muhit, yang melingkupi segala sesuatu. Bermakna tidak ada satu pun yang tersuruh dari Allah, dari ilmu Allah, dan tidak ada satu pun yang bisa bersembunyi darinya. Yang kedua adalah al-iman, iman dengan masyiah. Yang kedua adalah iman dengan al-lauh al-mahfuz, bahwa di lauh dan mahfuz itu tertulis segala sesuatu, baik yang ada maupun yang akan ada sampai kapanpun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan qalam ketika awal penciptaannya untuk menuliskan apa yang ada dan yang akan ada sampai kapanpun. Bahkan Al-Quranul Karim sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum dibawa turun ke langit dunia, dan dari langit dunia diturunkan beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu makanya Al-Quranul Karim, kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah dalam menggambarkan turunnya Al-Quran, Allah pergunakan kata nazzala. Dan juga pakai kata anzala. Jadi kalau Al-Quranul Karim dipakai oleh Allah ada 2 kata, anzala dan nazzala. Sedangkan kitab-kitab yang lain ini dipergunakan oleh Allah kata anzala. Nah, makanya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa anzala. Tapi Al-Quran
Juga dikatakan oleh Allah dengan kata nazzala. Nah, dua kata itu walaupun dia satu akar dari kata nazala, turun, tapi ketika dia berubah dari nazala tambah satu huruf dengan timbangan fa'ala, maka itu menunjukkan litikrar, untuk berulang-ulang. Itulah yang menunjukkan Al-Quran ini tidak turun sekaligus kepada Nabi, tapi turun beransur-ansur. Kadang ada sabab turun sehingga dihimpun oleh para ulama dalam kajian namanya ilmu tentang sababun nuzul, dan ada yang turun tanpa ada sabab atau tidak ditemukan riwayat yang menyatakan sababnya. Itu yang dikatakan turun secara ibtidaan, gitu saja. Nah, ketika Al-Quran dikatakan anzala, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu menunjukkan bahwa dia turun sekaligus. Tapi kemana turunnya? Turun dari Lauh Mahfuz, dibawa oleh Jibril ke sama'id dunia. Nah, jadi Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, dan dari langit dunia beransur-ansur diturunkan kepada Nabi SAW sampai sempurna. Nah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu yang disebut dengan kitabun mubin. Itu pula lah yang diistilahkan dengan imamun mubin. Nah, itu pula yang disebut dengan Al-Kitab. Nah, itu rukun iman yang kedua. Kalau iman kepada qada dan qadar, berarti harus iman kepada apa? Kepada adanya Lauh Mahfuz, dan di situ tertulis segala sesuatu yang ada dan yang akan ada. Kemudian yang ketiga, iman dengan masyiah, dengan kehendak Allah dan iradahnya yang tidak bisa dihambat oleh siapapun. Kehendaknya dan iradahnya berlaku. Nah, kita sering mengucapkan setelah salat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Dalam satu riwayat, maka ada kalimat wa la radda lima qadait. Tidak ada radda, tidak ada yang menolak terhadap apa yang telah engkau putuskan, engkau qadakan. Itu menandakan bahwa kalau Allah sudah berkehendak dan dia qadakan sesuatu, maka tentu apa yang diinginkan itu terjadi. Makanya kalau musibah menimpa, kita ditunjukkan oleh Nabi SAW mengucapkan apa? Bukan onde. Nah, yang kita ucapkan apa? Qadarullah ma syaa fa'al. Qadar Allah yang terjadi, apa yang dia kehendaki, ya dia lakukan. Itu menunjukkan bahwa kita menyadari hakikat yang terjadi itu ada di dalam qudrah Allah, dan tentu sesuai dengan masyiah, kehendaknya. Sebab masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Begitu ulama merumuskan, apa yang dia kehendaki adalah dia, yang tidak dikehendaki pasti tidak ada. Kemudian rukun yang keempat adalah keyakinan bahwa Allah adalah khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Nah, kita bicara kemarin sampai di situ. 4 rukun iman kepada qada dan qadar. Jadi kalau kurang salah satu dari rukun tadi, orang tidak
iman dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, berarti cerita dia mengimani qadar dan qadar bohong, karena tidak ada rukunnya. Nah, sekarang rukun yang keempat, iman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau kita berbicara segala sesuatu, baik yang bersifat material yang kita bisa jangkau dengan indera kita, maupun yang tidak, yang gaib atau yang tidak material, yang tidak bisa terjangkau oleh indera kita, Allah ciptakan. Artinya tidak ada sesuatu di alam semesta ini, baik yang alam nyata syahadah yang nampak ini maupun alam gaib, melainkan semuanya adalah ciptaan Allah. Dan begitu juga seluruh gerak-gerik di alam ini juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan kita ini juga ciptaan Allah? Saya bicara sekarang ini apakah pembicaraan saya, perbuatan saya juga ciptaan Allah? Orang pergi ke pasar, apakah dia pergi ke pasar ciptaan Allah juga? Nah, hal ini perlu kita kaji, tetapi saya menuntut kajian ini agak lebih serius kita fahami, sebab dari sinilah dahulu muncul dua aliran sesat ya, Jabariyah dan Qadariyah. Sehingga ada mereka yang mengatakan, kenapa kamu mencuri? Ya, perbuatan saya kan Allah yang ciptakan. Jadi mencuri ini adalah kehendak Allah dan perbuatan Allah dan qada Allah. Nah, ini kelompok yang menamakan diri mereka adalah Jabariyah. Mereka berpandangan bahwa manusia hanya menepati saja lagi melakukan sesuatu yang telah diprogram untuk mereka, dan mereka tidak punya sedikit pun pilihan, melainkan harus menempuh yang itu. Nah, ini manusia yang memandang bahwa diri mereka majbur. Makna majbur itu adalah dipaksa, tidak diberi ruang untuk berusaha dan berikhtiar. Jabariyah namanya. Nah, ini akan menisbahkan segala sesuatunya, dia katakan ini Allah yang buat. Kamu mencuri, ya pencurian itu kehendak Allah dan perbuatan Allah. Kamu korupsi, ya Allah yang buat saya korupsi. Nah, saya tidak punya kekuatan untuk menghindar dari itu. Kenapa? Saya majbur. Saya sudah diprogram bagaikan robot. Seperti itulah gambaran mereka. Tapi ada pula kelompok yang menjadi antitesa dari itu, lawan dari itu. Mereka namanya Qadariyah. Ya, mereka yang menganggap bahwa Tuhan tidak ikut campur. Setelah diciptakan bajanya awak lah deh. Manusia punya kudrah, dia yang menentukan segala-galanya. Nah, dalam hal ini tentu secara tidak langsung ataupun langsung mereka mengatakan bahwa Allah pensiun. Sudah menciptakan manusia, tidak satu mengamalai. Sudah ciptakan makhluk, bajanya makhluk lalai. Kerajaan Allah Pak, itu dalam keyakinan mereka itu nonton saling. Nah, sudah. Ini akibat dari mereka keliru dalam memahami konsep Allah menciptakan segala sesuatu. Tadi rukun yang keempat tadi. Nah, lahirlah dua aliran itu yang kemudian ditolak oleh para ulama Ahlus Sunnah, dan menyingkapkan kekeliruan mereka di dalam berkeyakinan. Cuma persoalannya,
apakah masalah tentang perbuatan manusia, tindakan manusia, hubungannya dengan qada dan qadar mesti diperjelas? Iya. Kenapa? Karena disadari atau tidak, hal seperti itu muncul dalam diri kita, pertanyaan kita. Ketika kita mendengarkan berbagai hadis, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan siapa yang ahlus syaqawah, yang masuk kelompok orang yang sengsara, dan ada ahlus sa'adah, ada yang termasuk kelompok orang yang nanti beruntung, bergembira. Pertanyaan yang muncul, kalau seandainya si fulan sudah tertentu, sudah tertulis di situ masuk neraka, terus apa gunanya dia pontang-panting beramal di dunia ini? Tentu begitu muncul. Nah, karena itulah perlu ada penjelasan tentang qada dan qadar, kaitannya dengan amal perbuatan manusia. Apakah kita saja yang mempertanyakan hal itu? Kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi SAW, ternyata sahabat juga sudah bertanya itu dahulu. Jadi bukan kita saja yang berfikir-fikir, kalau si fulan sudah masuk jelas penduduk neraka, capek saja dia nanti beramal di dunia ini. Kalau jelas dia penduduk surga, tidak beramal pun setidaknya sebelum mati dia sadar juga itu. Tentu begitu cara berpikir. Nah, ternyata pemikiran yang searah dengan itu telah muncul di kalangan sahabat. Ada beberapa pertanyaan pernah muncul. Setidaknya ada 2 sahabat yang pernah bertanya tentang itu. Yang pertama Suraqah bin Malik bin Ju'thum, yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setidaknya banyak mungkin yang lain. Nah, di dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah, dalam kitab hadis Sahih Imam Muslim, hadis dari Jabir bin Abdullah, Suraqah bin Malik bin Ju'thum datang kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami agama kami seolah-olah kami baru dilahirkan sekarang ini. Anggap kami blank. Nah, baru lahir, ajanlah kami. Seolah-olah kami ini baru terlahir, kan belum ada catatan apa-apa. Jelaskan kepada kami tentang agama kami. Bagaimana agama memberikan petunjuk kepada kami tentang apa? Fimal amal yaum. Amalan hari ini yang dilakukan ini, kedudukannya bagaimana? Di mana kedudukannya? Afima jaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadir. Apakah perbuatan kami hari ini atau perbuatan manusia di hari ini berlaku sesuai dengan yang telah tertulis? Ya. Jadi jangan katakan ini 14 abad yang lalu walaupun tidak ada ijazah S1, S2, tapi pertanyaan para sahabat ini bobotnya melebihi dari pertanyaan orang sekarang. Ya. Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Di mana sebenarnya amal, kedudukan amal kita ini? Apakah dia terjadi sesuai dengan jaffat bihil aqlam, yang telah tertulis di dalam kitab, sudah kering catatannya, artinya tidak bisa dihapus lagi. Kalau sudah kering itu tidak bisa dihapus lagi.
wajarat bihil maqadiru, dan telah berlaku takdir dalam hal itu, atau atau amal yang kita lakukan ini fima yastaqbal, itu akan ditentukan di masa yang akan datang. Jadi pertanyaannya, ini sudah ada enggak ketentuan ini atau akan dirancang berikutnya? Itu tanya sahabat kepada Nabi. Jadi yang dibuat hari ini oleh orang, apakah ini sudah ada catatannya, mesti berbuat seperti itu, berlaku seperti itu, sudah ada kadarnya, bagaimana terjadinya, atau ini menunggu ke depan, belum ada lagi, ini rancangan yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, la, tidak, dia tidak ditentukan di kemudian hari. Bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Amalan hari ini terjadi, telah ada catatan dan sudah kering catatan itu, artinya sudah tertulis dan sudah berlaku padanya qadar di masa lalu. Itu yang terjadi hari ini. Bukan ditentukan kemudian. Itu jawaban Nabi. Berarti kehadiran kita hari ini Masjid Al-Hakim, jaffat bihil aqlam, sudah ada catatan. Bagaimana sampainya ke sini? Jarat bihil maqadir, sudah ada takdir. Nah, mendengarkan jawaban itu, Suraqah belum selesai. Tentu dia merenung terus. Dia belum bertanya, fa fimal amal. Nah, kalau begitu, amal ini apa faedahnya? Toh kan menepati yang sudah tertulis dan setelah ditakdirkan juga itu. Fa fima, untuk apa lagi al-amal ini? Kalau memang sudah ada ketentuannya, si fulan akan jadi orang baik, si fulan akan berbuat jahat, si fulan akan berbuat ini, si anu akan berbuat ini. Fa fimal amal. Amal ini untuk apa? Nah, apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengakhiri dialog itu? Nah, ini yang harus kita renungkan. Harus cerdas kita dalam memahami kalimat itu. Kata Nabi, i'malu. Tugas kamu adalah beramal. Bapak dan Ibu tahu kan jawaban Nabi itu? Berarti secara tidak langsung kalau kita fahami, tugas kamu bukan untuk mencari catatan itu. Nah, jadi bukan untuk mencari ukuran qadar yang telah ditetapkan, untuk bukan itu. Kata Nabi, i'malu, beramallah. Fa kullun muyassarun, kata Nabi. Setiap orang akan dimudahkan. Artinya apa? Tugas kamu di dalam kehidupan dunia ini terkait dengan amal adalah melakukan amal itu. Buatlah. Setiap orang akan dimudahkan untuk mencapai apa sebenarnya yang dia inginkan dan telah dituliskan itu. Dengan itu kamu tahu apakah kamu disampaikan atau tidak ke sana. Allah memberikan kemudahan untuk. Artinya apa? Kamu tidak dituntut untuk melihat catatan itu. Kamu tidak dituntut untuk mengetahui maqadir,
qadar yang telah tertulis itu, tugas kamu apa? Beramallah. Artinya pergunakan timbangan yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk beramal. Fakullun, nah, setiap orang akan diberikan kemudahan untuk menempuh jalan yang telah dituliskan tersebut. Artinya apa? Kalau kamu tahu sudah baik dan buruk, beramallah. Dan berharaplah bahawa yang dituliskan untukmu adalah kebaikan dalam takdirmu, maka kamu akan dimudahkan. Itu dalam riwayat Imam Muslim, ya, dari Jabir bin Abdullah, Suraqah bin Malik bin Ju'sum bertanya. Riwayat yang kedua ada dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, ara'aita ma na'malu fihi amrun mubtada'un au mubtada'un. Ini pertanyaan Umar. Ara'aita, apakah engkau melihat? Maknanya apakah engkau berpandangan ya Rasulullah? Mana amalu fi? Amalan yang kita perbuat ini, apakah perkara mubtada'un? Mubtada'un artinya sesuatu yang telah dirancang sebelumnya kejadiannya, atau mubtada'un, atau sesuatu yang memang dimulai rancangannya ketika perbuatan itu dilakukan. Sudah adakah rancangan amal kita ini atau belum? Itu pertanyaan dari Umar bin Al-Khattab. Apakah dia mubtada' dengan ain? Mana mubtada'? Apakah dia sudah diciptakan dengan rancangan, sudah ada ketentuan dan qadarnya, rancangannya sebelum peristiwa perbuatan itu terjadi, atau mubtada', atau memang permulaannya dari rancangannya sampai perbuatannya ketika dia nak lakukan itu. Ya, kalau bahasanya dibawa oleh kalau orang arsitek, ya, apakah bangunan ini sudah ada gambar sebelumnya atau tekana bila ke mengakok sendok saja tukang? Enggak, nyolah ado desainnya gitu ya. Kira-kira begitulah pertanyaan itu. Nah, artinya apa? Umar ingin tahu apakah yang kita lakukan ini sudah tuntaskah rancangannya sebelum peristiwa itu kita lakukan, atau sebenarnya kita yang menentukan akan berbuat ini atau itu. Ia searah dengan pertanyaan dari Suraqah bin Malik bin Ju'sum tadi. Apa jawaban Nabi kepada Umar bin Al-Khattab? Fima faragha minhu ya Ibn Al-Khattab, wahai putra Al-Khattab, Ibn Al-Khattab, wahai Umar, yang kita lakukan ini sudah selesai rancangannya. Artinya sudah tuntas di dalam ilmu Allah seperti apa kejadiannya, kapan terjadinya. Semuanya sudah dirancang oleh Rabbul Alamin. Nah, wa kullun muyassar, dan orang yang hidup di muka bumi ini yang beramal itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita dimudahkan untuk melakukan amal sesuai dengan apa? Dengan apa yang telah ada dalam rancangan yang tertulis di dalam kitab di Lauh Mahfuz itu. Nah, amma man kana min ahli sa'adah, kalau dia tertulis di situ adalah ahlus sa'adah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, fa innahu ya'mal,
maka dalam kehidupan ini akan terpampang, dimudahkan kepada dia amalan yang akan membawa dia kepada kebahagiaan. Begitu juga man kana min ahli syaqa, siapa yang itu, orang itu tertulis dalam qadarnya bahwa dia termasuk orang yang celaka, maka fa innahu ya'mal, maka dia akan beramal sesuai dengan apa yang telah tertulis itu. Jalan itulah yang akan dimudahkan, kesanalah arah dia berbuat. Nah, dengan demikian pertanyaan yang muncul tentu amal bagaimana? Sahabat lain Imran bin Husain juga bertanya demikian. Untuk apa amal? Kata Nabi, jawaban Nabi tetap kullu ya'mal lima khuliq lahu. Setiap orang akan beramal sesuai dengan ketentuan penciptaan yang telah ditetapkan itu. Cuma persoalannya, kalau begitu benar juga itu, kan bisa begitu kesimpulan. Orang yang menganggap bahwa hidup di dunia ini sudah diprogram semua, ya berarti tidak ada artinya kita mau bagaimana, yang masuk neraka akan masuk neraka, masuk surga akan masuk surga. Nah, lama-lama kalau tidak hati-hati jadi Jabariyah orang jadinya. Nah, bagaimana menghilangkan kesangsian itu? Ada satu persoalan yang ingin saya jelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Yaitu adalah bahwa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sisi apakah makhluk itu diberi ruang untuk memilih, memiliki ikhtiar atau tidak, terbagi kepada dua macam. Jadi yang perlu diingat, jadi makhluk terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah makhluk yang diciptakan, tentu seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi makhluk itu la kasaba li ahadin fiha, yang tidak ada ruang untuk berikhtiar padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu untuk ikhtiar. Kata orang di barat sana, given namanya, itu pemberian, karunia. Tidak ada kewenangan manusia untuk ikut campur dalam perkara itu. Apa contohnya? Tuh, Gunung Merapi, Mahmbu-Yambu itu pagi itu tidak ada. Tidak masuk ke sana ikhtiar manusia. Termasuk juga kita akan terlahir dari ibu yang mana, siapa menjadi bapak kita, tidak ada ikhtiar. Kalau diberikanlah ruang itu, mungkin banyak akan memilih bapaknya presiden supaya dia bisa mencalon pula. Tapi karena tidak ada, tidak ada ruang orang memilih mana bapaknya, mana yang. Jadi itu adalah makhlukat la kasaba li ahadin fiha, ciptaan Allah yang tidak ada padanya kasab, usaha dan ikhtiar manusia. Itu yang terjadi di alam ini dalam bentuk yang sudah pemberian dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh lain kalau agak, orang kan agak ilmiah lah contoh, ya sudah peredaran
benda-benda langit, bulan, matahari. Kan tidak ada usaha manusia sedikit pun. Kalau mau datang siang, ya datanglah siang. Tidak bisa kita jadikan, saya mau malam sekarang. Tidak bisa. Makanya dahulu Namrud ketika ditantang oleh Ibrahim alaihissalam, Rabbku menerbitkan matahari dari timur, kalau memang engkau Tuhan, coba engkau terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam kan? Ketika dikatakan Tuhan menghidupkan dan mematikan, dia belum mengerti. Diambilnya 2 orang. Satu ditebasnya, mati. Yang satu lagi dibiarkan, kamu saya beri hidup. Itu bukan memberi, tidak faham juga. Tapi ada yang faham tapi pura-pura tidak faham barangkali dia. Nah akhirnya, sudah kalau begitu Tuhan, saya menerbitkan dari timur matahari, coba kamu terbitkan dari barat. Artinya coba kamu pertukarkan siang dan malam ini. Bisa tidak? Terdiam. Nah itu kan ciptaan Allah. Manusia tidak ada fihi, dalam ciptaan itu, dalam kejadiannya dan terus dalam proses gerak dan sebagainya, tidak ada. Manusia bisa berbuat apa-apa. Itu yang tidak ada kasab. Ya termasuklah hal-hal yang telah menjadi pemberian Allah kepada kita. Bahkan di tubuh kita saja banyak yang tidak tunduk kepada iradah kita, pada pilihan kita. Apa misalnya gerak mata kita, susah gitu kan? Susah manusia intervensi. Kalau tidak, cobalah agak sehari mencoba menahan. Saya tidak mau mata saya ini bergerak, tidak berkedip. Dalam diri kita saja yang kata kita bisa menentukan, tidak semuanya. Detak jantung kita, kapan dia akan berdebar, kapan dia akan berhenti, kita tidak tahu. Saya rasa kalau diserahkan itu kepada iradah kita, tidak hidup kita. Jantung bergerak menunggu perintah kita dulu, berapa repotnya tuh. Otak sudah butuh suplai darah, tapi perintah belum keluar juga. Bagaimana kira-kira? Dia sudah butuh suplai darah, tapi perintah lupa. Hei jantung, kirim darah ke otaknya. Kalau nunggu perintah dulu, stroke manusia jadinya. Nah, jadi banyak dari apa yang dicipta, tidak sedikit itu. Nah, termasuk juga orang-orang yang bercocok tanam semestinya menyadari hal ini. Banyak hal yang itu tidak ada kasab dia. Ya kan kami pupuk ya. Iya pupuk, tapi pupuk itu kan berserak saja, kan tak bersuntian ke batang tu. Allah berikan kekuatan kepada tumbuhan untuk menyerap melalui akarnya, uratnya dan berbagai macam. Dan kemudian tanah diberikan pula kekuatan untuk bisa menyimpan itu, menyalurkannya. Jadi betapapun rekayasa yang dibuat oleh manusia, keilmuan manusia yang canggih, ya, secanggih apapun ilmu manusia, tapi manusia mesti harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada yang diciptakan oleh Allah yang dia tidak punya hak, tidak punya kemampuan untuk intervensi. Bagaimanapun kalau tanah itu tidak disiapkan oleh Allah untuk tumbuh, untuk bisa berkembang satu tanaman di situ, kan tak mau juga berkembang. Ya contoh saja, batang ubi nang kamari campak dewak tumbuh saja. Piti body tampik nala disiap tu nak tumbuh-tumbuh tu pasal berganti jaguang.
Ya itulah given, pemberian Allah. Walaupun manusia bisa memberikan berbagai macam terapi dan sebagainya macam, tapi manusia punya keterbatasan. Ketika batasnya itu telah sampai, dia baru sadar ada hal yang dia tidak bisa ikut campur di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa ada makhluk Allah, baik dalam bentuk benda atau perbuatan yang manusia tidak bisa ikut campur padanya. Itu fakta. Ya, dalam perbuatan ada manusia tidak bisa ikut campur. Sayang, benci, manusia bisa cuma apa? Menghambat hal-hal yang menimbulkannya, mencoba untuk menerapinya, tetapi ketika dia datang itu, manusia tidak punya daya. Itu makanya kalau ada orang membenci itu normal, manusiawi. Kalau ada orang menyenangi itu normal, manusiawi. Nah, cuma manusia bisa berusaha jangan mempertahankan kebencian itu tanpa ada alasan yang benar. Itu gunanya pendidikan, tausiah dan berbagai macam. Tapi cinta dan berbagai macam itu manusia tidak punya daya kadang. Itu bukan kita saja. Nabi SAW ketika telah membagi hari dengan adil untuk istri-istri beliau, ada yang tidak bisa beliau kuasai. Makanya beliau bermohon kepada Allah, la tu'akhidni, jangan engkau hukum aku fima la amlik, yang saya tidak punya kuasa untuk mengendalikan itu. Jadi kalau ditanyakan Nabi lebih sayangkah kepada Aisyah? Iya. Beliau jelas katakan, di antara wanita siapa yang paling kau sayangi ya Rasulullah? Aisyah. Nah, cuma orang yang menjabarkan setelah itu tidak benar. Oh, sayang dek karena nyomudo rencak. Tidak itu alasannya. Si Nabi rencak sadonya. Cantik-cantik semua. Dan tidak tua-tua semua. Satu aja istri Nabi yang tua, cuma Saudah bin Zam'ah. Yang lain itu di bawah 40-an semua umur. Nah, jadi tidak benar juga kalau ada orang mengatakan kalau cara Nabi itu cari nenggek-gek. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Nabi sayang kepada Aisyah itu bukan hanya semata karena fisik, bukan karena fisiknya, tapi kita tahu hikmahnya kemudian. Ternyata dia adalah sebagai penyampai pesan Nabi, ialah yang sangat cerdas, yang menghimpun seluruh ajaran yang dia dengar, yang dia tanyakan, yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tampaknya itu sudah ada hikmah di balik itu semua, bahwa kecintaan Nabi kepada Aisyah adalah bahagian dari dakwah beliau kepada umat. Nah, itu hikmahnya. Dia ada yang tidak bisa dicampuri. Tidur. Nah, begitu juga kematian. Tidak ada di situ apa? Dicampur manusia. Nah, jadi karena itu dalam perkara yang demikian, itu adalah sesuatu yang mesti terjadi dan manusia tidak dikaitkan atau dijadikan itu sebagai alasan manusia dihukum atau tidak dihukum. Jadi perkara itu tidak ada. Tidak digantungkan oleh Allah dengan hal seperti itu pahala dan dosa. Ingat. Tidak ada. Jadi kalau ada muncul kebencian di dalam hati, bukan karena sebab-sebab, tapi tiba. Apakah manusia dihukum karena benci itu? Tidak. Tapi ketika benci itu dia ungkapkan dengan sikap, baru dikena.
Makanya kan diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran membenci atau menyukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali engkau membenci sesuatu, itulah yang baik untuk kamu. Jadi bukan kebenciannya yang jadi masalah, tapi bagaimana mengekspresikan, kata orang sekarang, mengungkapkan kebencian itu. Itu yang akan kena hukum nanti. Kalau kebencian itu melahirkan sikap apa? Menzalimi, membuat fitnah, itulah yang kena hukum. Jadi apa yang ada di dalam hati manusia berupa kejahatan, apakah sudah terkena hukuman nanti karena itu? Tidak. Tapi ketika hal itu dilahirkan oleh manusia dalam sikap dan perilaku, baru di situ. Itu makanya kalau ada orang hamba berkeinginan berbuat dosa, apakah malaikat sudah diizinkan oleh Allah untuk menulis itu satu kesalahan? Tidak. Jangan tulis. Bahkan kalau dia bisa mengalahkan itu, dia kalahkan kecenderungan berbuat buruknya, dia tinggalkan, tidak jadi dia berbuat, malah dia mendapat pahala. Nah. Jadi hal-hal yang seperti itu manusia tidaklah disangkutkan pahala dan dosa mereka dengan hal yang seperti itu. Itu namanya perkara-perkara yang tidak ada kasab manusia padanya. Nah. Gemetar tiba-tiba, takut. Pakai takut berdosa? Tidak. Enggak ada orang yang keliru ketika memahami tentang makna takut. Dulu Bapak dan Ibu pernah, saya dulu ditanya oleh orang karena ada perdebatan waktu itu di, kalau tidak salah, di Payakumbuh ketika gempa. Nah, gempa besar, kan sedang sholat waktu itu, sedang sholat berjamaah. Tiba-tiba di saat gempa bergoyang seperti itu, imamnya lari keluar masjid, makmumnya terbelah dua, sebagian lari, sebagian tetap juga. Nah, setelah itu terjadi perdebatan sampai kepada mengatakan bala jadi imam di musaji takut juga, takut kagaknya ke Allah. Sampailah tertuduh imam tadi lemah iman. Saya katakan, rasa takut dan rasa berani dan berbagai macam itu kadang tidak dalam kendali manusia. Yang perlu adalah bagaimana menyikapinya dan bagaimana melihat masalah itu dengan benar. Jadi takut itu terhadap sesuatu ada dua macam. Yang pertama namanya takut tabi'i, namanya, atau khauf tabi'i, takut alami. Yang kedua adalah takut imani, takut terkait dengan perkara iman. Takut tabi'i itu tidak ada menyangkut dengan dosa dan pahala di situ. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke hutan, pergi ke rimau, maksudnya harimau, bertemu harimau, kemudian dia buka kan mulutnya tuh, kira-kira harimau membukakan mulut nak bagalutnya jawab bagarah tu bah. Ya. Kan dia tidak mengajak kita bercanda itu. Nah, tak laku awak mengecewakan je lah. Ni kau cucu kelalu dah. Kadang-kadang kan ada ajaran begitu. Jadi kalau saya rimbun tak izin ke nyek lo.
Sebenarnya binatang-binatang itu memang secara tabiinya dia menghindar dari manusia. Kan harimau saja. Kecuali dia dalam keadaan terdesak atau dalam kondisi tertentu. Nah, ketika manusia takut berhadapan dengan binatang buas, itu namanya takut tabi'i. Itu takut alami namanya. Dan itu tidak merusak keimanan. Jadi kalau terjadi bencana, misalnya kita pinggir pantai, kemudian terjadi gempa, kemudian berbunyi sirine, kemudian diperkirakan ini akan mendatangkan tsunami misalnya. Apakah orang yang kuat iman itu orang tidak takut berdiri di tepi pantai, mau datanglah begitu? Ini tidak begitu. Makanya Umar bin Al-Khattab ketika terjadi ta'un, nah namanya ta'un Amawas namanya. Ketika terjadi ta'un itu wabah. Nah, Umar bin Al-Khattab datang ke arah, akan berkunjung ke arah wabah itu atau ke tempat terjadinya wabah, kemudian dicegah oleh sebagian sahabat, jangan wahai Amirul Mukminin, karena di sana sedang terjadi wabah. Nah, ketika itu terjadi perbedaan sikap sahabat di saat Umar bertanya, jadi bagaimana nih? Apakah saya akan ke sana atau tidak? Akhirnya Umar bin Al-Khattab waktu itu memutuskan tidak masuk ke daerah wabah tersebut. Nah, ketika Umar memutuskan untuk membalikkan tunggangannya, tidak lagi menuju ke daerah wabah, ada yang berkomentar, atafirru min qada'illah. Nah, apakah engkau lari dari qada Allah? Apakah engkau lari dari qada Allah, wahai Amirul Mukminin? Maknanya apa? Mungkin dia berpendapat masuk sajalah, mau kena atau tidak kan qadar Allah. Nah, mendengar itu Umar sangat tidak nyaman. Apa kata Umar? Naam, saya lari dari qada Allah ke qada Allah. Wahai ibu, saya lari dari qada Allah ke qada Allah. Apa maknanya? Bahwa memang yang terjadi di daerah itu adalah qada Allah terjadi, benar. Tetapi Umar mencari qada lain yang bisa jadi itulah yang ditakdirkan untuk dia, yang qadakan, yaitu dia selamat dari ta'un itu. Nah, itulah ikhtiar. Jadi itu bukan perkara ketakutan. Nah, bukan perkara ketakutan yang berdampak kepada iman, karena dia adalah tabi'i, secara alami. Ini kalau ada orang takut begitu, ya sudah, itu tabi'i, dia alami begitu. Apakah karena ketakutan itu dia jadi berdosa? Tidak.
Sama dengan seseorang Arab Badui datang ke Madinah, bertanya, dia bawa tunggangannya tentang tawakal kepada Allah. Ya Rasulullah, apakah saya ikatkan tunggangan saya ini dahulu baru tawakal, atau saya lepas saja, saya tawakal, kalau lainnya awak dia awak kedak pai-pai dah. Kata Nabi, balaqilha. Kata Nabi, ikatkan dulu tunggangan engkau baru engkau tawakal. Nah. Jadi ketika orang mengambil sikap, apakah karena ketakutan tabi'i? Yang kita lihat adalah apakah sikap dia itu dibenarkan oleh syarak atau tidak. Itu persoalannya, bukan perkara takut. Itu yang menjadi ukuran. Nah, apakah boleh orang sedang berjamaah kemudian berikutnya ada kekhawatiran sesuatu akan menimpa jamaah itu, akan mendatangkan bencana kepadanya, kemudian dia lari menghindar karena khawatir, takut secara tabi'i, dia perkirakan kalau bertahan juga ini yang di atas banyak yang bergelantungan, kalau jatuh nanti tertimpa jamaah berbagai macam. Tidak ada alasan kalau mau matikan di masjid kan tidak apa-apa, tidak ada alasan begitu. Saya mau bertanya, apakah medan jihad itu, medan jihad, apakah bukankah itu medan yang sangat mulia? Di situ orang bisa menemukan kesyahidan. Tetapi ketika Khalid ibn al-Walid, panglima yang disepakati oleh pasukan setelah gugurnya 3 panglima dalam peperangan Mu'tah, ya, pertama Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far, berikutnya Abdullah bin Rawaha, 3 gugur. Akhirnya kepemimpinan jatuh ke dalam tangan Khalid ibn al-Walid yang baru masuk Islam. Tapi Khalid melihat, ini kalau dipaksakan semuanya berhadapan dengan jumlah pasukan Romawi seperti ini habis nih, tidak berimbang. Nah, tetapi Khalid tidak mau pulang dengan kekalahan. Bagaimana caranya? Dia buat strategi agar musuh tadi surut, tidak jadi menyerang, dan dia pulang menyelamatkan pasukan. Sesampai di pintu gerbang kota Madinah ditunggu oleh wanita, oleh para ibu-ibu sambil melempari mereka dengan kotoran. Apa kata ibu-ibu, kata wanita? Kata mereka, ini orang-orang farrar, orang-orang lari dari medan perang, karena itu hina. Tapi Nabi SAW membela Khalid dan pasukan kaum muslimin. Laisu bi farrar, mereka bukan orang lari, balil qarrar, katanya. Mereka itu orang ahli strategi semua. Jadi perlu kita ingat. Jadi sikap kita itu dalam mengekspresikan sikap batin itulah yang menjadi gantungan dari pahala dan dosa. Jadi imam tadi salahkah dia? Kalau tidak, salah. Memang begitu. Kalau dalam keadaan takut, jangankan menghindar keluar, sambil berlari pun boleh salat. Nah, iya kan? Sambil berlari pun boleh salat. Sambil berjalan pun boleh salat. Nah, itulah cara salat khauf, nah, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak bisa kita tuduh bahwa imam tersebut melanggar ketentuan syariat. Bahkan dia telah bersikap bijak sesuai dengan hukum. Dia selamatkan jamaahnya, dia pergi keluar. Cuma persoalannya ada semuanya yang tidak tepat. Sampai di luar ini mota tangka. So nanti di luar dilanjutkan saja salatnya. Nah, jadi seharusnya dia lanjutkan salatnya, bukan bertengkar atau ribut sehingga akhirnya salat menjadi
batal. Nah, kalau dia terus, dia pergi keluar, dia bentangkan sejadahnya di halaman, dia kira ini sudah mulai aman, tidak ada lagi yang akan menimpa, ya sudah. Nah, kemana itu rujukannya kalau sudah khawatir seperti itu? Ada dalam surat Al-Baqarah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan takut, boleh kamu salat dalam keadaan apa? Dalam keadaan berlari, dalam keadaan berada di atas kendaraan dan berbagai macam. Tetapi karena kita tidak bisa membedakan mana iman yang, mana takut yang tabi'i, mana takut yang imani. Nah, takut yang imani atau takut secara akidah i'tiqadi ini misalnya takut dek kerana pai ke Sungayang, tiba di situ pai wisata keceknya ke batu angke-angke. Ndak tangkek batu tu. Ndak jadi dah. Babatan kericih balik nala diambil di Bosoto. Baku itu perjalanan ndak keberhasil. Kau dak rancak, kau babayo, kau kerja. Petang batu tu dak tangkek gedak. Itu takut dan ndak beralasan. Secara tabi'i ndak ada hukum sebab akibat. Kerana batu tu ndak kamanga-manga kawak dah. Dan kedua, secara keyakinan 50 batu tu tahu awak ndak keberhasil bagai. Mana sewak pai ke situ bandak jo keberhasil, petanglah bauji, petang ke batu angke-angke ndak tangkek dah bodoh. Itu keyakinan khurafat itu. Dan jatuh kepada kesyirikan. Takutnya karena itu. Tak jadi berminantu Josiano batu takui kecek tukang ramal iko peruntungan dah elok dah kau. Itu takut i'tiqadi yang keliru itu. Dalam perkara itu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Nah, jadi terkait dengan perkara hal-hal yang sifatnya tidak ada dakhal, tidak ada kasab manusia padanya, maka tidak menyangkut ke sana pahala dan dosa. Nah, makhluk yang kedua, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu di situ masuk ikhtiar manusia padanya. Nah, perkara inilah yang menyangkut dengan pahala dan dosa. Apa contohnya? Kamakan atau kendak? Itu ikhtiar. Yang dikecian, dialah terserah Tuhan lah, mau kamakan atau tidak. Tidak bisa. Allah ciptakan itu, Allah buka ruang ikhtiar padanya. Nah, kabau be atau tidak? Allah bukakan ruang ikhtiar padanya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan makhluk, karena perbuatan manusia juga terkait dengan iradah Allah, dengan ciptaan Allah. Itu ada di situ ikhtiar manusia, usaha manusia padanya. Nah, disinilah menyangkut pahala dan dosa. Nah, apakah perbuatan yang kita buat sebut tadi ikhtiar? Saya yang mau pergi, tidak akan pergi. Apakah itu juga makhluk Allah? Jawabannya iya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Betulkah? Betul. Cuma makna itu makhluk Allah tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tamkin, yang memberikan quwwah, yang memberikan semuanya kepada manusia, dan Allah lah yang mengkehendaki peristiwa itu terjadi. Jadi orang mencuri itu, apakah itu perbuatan pencuriannya itu ciptaan Allah? Iya. So, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan
tidak menyenangkan kehendaknya dan berbagai macam tidak terjadi. Cuma yang perlu dibedakan, tidak semua yang dikehendaki Allah itu diredainya, itu yang perlu. Jadi bedakan antara masyiah, iradah dengan ridha. Jadi orang berbuat jahat, apakah perbuatan jahat itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya terjadi? Dan itu pada hakikatnya juga adalah ciptaan Allah. Iya, karena manusia dengan apa yang diperbuatnya adalah ciptaan Allah. Tetapi ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meredai seluruh apa yang Dia inginkan dan Dia izinkan untuk terjadi. Jadi jangan dikatakan bahwa perbuatan sihir ini di luar dari kehendak Allah. Tidak mungkin. Kalau begitu, tidak Tuhan namanya. Nah, terus bagaimana kita memahami ini? Kalau begitu berarti yang buruk pun kehendak Allah. Iya. Yang baik pun kehendak Allah. Iya. Tapi ingat, qada dan qadar Allah itu tidak ada hubungan dengan terpaksa dan memaksa manusia. Kenapa? Karena iman kita kepada qada dan qadar tadi apa? Iman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berilmu, memiliki ilmu yang tidak terbatas terhadap sesuatu yang akan terjadi sampai kapanpun. Kalau tidak kita imani itu, maka Tuhan yang diyakini oleh orang yang tidak percaya qada dan qadar itu akan terkejut-kejut saja. Tiboy bu tu mensaji alakim. So nak ada catatannya. Hati bapak tu, itu minantu jadi. Masa Tuhan begitu? Nah berarti sudah ada, ini akan menikah dengan Syanu, ini akan dapat rezeki begitu. Sebab kalau tidak ada ilmu itu, tidak ada itu dalam ilmu Allah, kapan Allah tahu? Itu tahunya Allah bila ketika terjadi. Sebelum terjadi, Allah tidak tahu. Itu begitu? Apakah begitu keyakinan kepada Allah? Mustahil, itu bukan imannya orang Islam. So kalau begitu iman kepada Allah, berarti kita telah melekatkan sifat kurang kepada Allah. Apa kurangnya? Allah mulanya tidak tahu, kemudian menjadi ada. Tak mungkin begitu? Mustahil. Subhan. Siapa akan jadi presiden? Allah lah tahu tak? Allah tak ibu-ibu mungkin nak kecelok kampanye sekudara. Ambo contohkan sebab itu nan ada dalam kepala awak banyak itu. Nah, Allah lah tahu tak? Lah tahu tak sian akan jadi presiden? Tahu. Tak perlu Allah ikut bertanya pengamat ke siaran bara survei gini ndak. Allah Maha tahu. Jadi kalau orang tidak mengimani ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak mengimani ada qada dan qadar yang telah tertulis, berarti dia berkeyakinan bagaimana? Berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum kejadian. Nah, kalau begitu berarti itu bukan Tuhan. Berarti batal la ilaha illallahnya. Bapak-bapak dan ibu kan? Itu makanya kita yakini bahwa sebelum segala sesuatu terjadi, bahkan sebelum kata sebelum itu ada, di masa azal, seluruh yang akan terjadi seperti apa kejadiannya ada di dalam ilmu Allah, telah dituliskan oleh qalam, tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang tersembunyi. Kenapa begitu keyakinan kita? Karena kita yakin itu ilah. Yang dikatakan ilah itu adalah zat yang sempurna, yang tidak ada cacat padanya. Nah, kalau ada yang disebut ilah atau yang diyakini sebagai Tuhan, tapi ilmunya berproses, itu tidak Tuhan namanya. Nah, ilmunya berproses, tunggu dulu. Yo kata jadi itu, wak caliak dulu kecenderungan orang Indonesia siapalah nang kejadi itu tidak Tuhan yang begitu.
Allah pasti telah tahu. Itu makanya tidak usah sampai lu putih berdosa anak gara-gara berbeda pilihan. Allah lah tahu siapa yang keduduk di situ. Cuma persoalannya Allah tahu, awak tidak. Itunya masalah. Nah, di situ sambungannya. Allah tahu, kita tidak. Nah, dalam ketidaktahuan kita tentang apa yang tertulis, kita tahu. Apa yang kita ketahui? Bahwa hal yang seperti itu dibuka oleh Allah kesempatan manusia untuk berikhtiar. Jadi kau tidak persoalan dan menyerah awak di situ. Kalau Gunung Merapi, bah ikhtiar awak lain. Pai kata itu tutup lubangnya. Ini tak mungkin. Dalam perkara itu sudah, ini ikhtiar kita, apa tinggal lagi berdoa. Kemudian apa lagi ikhtiar kita? Tinggalkan kemaksiatan, karena dia menerima perintah dari Rabbnya. Lautan kan begitu, menerima perintah dari Rabbnya. Makanya pakar gempa ketika ditanya kapan akan terjadi, oh tidak bisa diprediksi pasti ya. Orang meramalnya tuh diperkirakan akan terjadi, dulu tidak terjadi. Nah, kalau sedang gampo boyang tidak bisa diantian tuh Pak, tidak sampai ke situ ilmu. Nah, gitu. Nah, tetapi dalam perkara ini adakah ikhtiar manusia? Ada. Nah, karena itu kita beramal berdasarkan ilmu dan ikhtiar kita, bukan berdasarkan kepada ilmu kita tentang apa yang tertulis dalam qada dan qadar. Sekalau kita berbuat berdasarkan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, itu mengarang namanya tuh, mengkhayal namanya. Jadi dengan demikian, apa yang ingin kita katakan, tugas kita di dalam hidup ini adalah menentukan mana yang harus awak terima sebagai pemberian dan tak bisa awak punya pilihan, mana yang harus awak lakukan, di situ awak punya pilihan. Yang sederhana dalam qada dan qadar. Di kau dalam masalah kau ada pilihan awak, memilihlah yang terbaik, kau petunjuk syariat. Dalam hal kau tidak ada pilihan awak. Nah, bala ketangkahnya anak tu andaknya, urusannya jadi anak awak, tu tidak ada pilihan awak lagi tu. Jadi itu lo yang dirubah. Nah, anak-anak den le do, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada bapak nan mulai ikut campur masalah, dia sakit karena cuba buat surat wasiat. Kok mati dan anak dan surang tu tak dapat ratu dan setiap Allah je. Apa ilo ke notaris? Tu hukum manusia yang mencuba merubah na indak dalam kewenangannya. Lain laku surat itu secara syar'i. Tidak. Beribu hendaknya tanda tangan di situ. 10 notarisnya akan membuat. Kalau ditanya ke ulama kau anak wala sekian banyak dibuat dia pak surat dak anaknya dah. Ya, ulama tanya ke mandinya. Kau ya anaknya tu. Iyo anak wak. Itu apanya? Itu anak apanya? Tu surat ke mana? Ada ulama kecana campak salah surat tu. Yonya tak berhak dapat ratu. Nama midan ratu tu dah orang mati dah. Dia yang memindahkan kepemilikan harta bukan orang meninggal. Dia tidak punya kewenangan untuk menentukan setelah matinya hartanya siapa dan tidak. Allah yang memberikan kepemilikan. Itu namanya berpindah secara ijbarinya. Rela tak rela orang mati na tu kau lapeh kali waris. Tak menunggu persetujuannya. Bilanya kesetujuannya lebih meninggal. Ini karena itu kerajaan seperti itu tuh menggugat sesuatu dan tak ada ikhtiarnya. Ini kalau tak ketujuh anak pelok perangai itu ada ikhtiar awak tu. Tapi membatalkannya jadi anak awak tak boleh itu.
Jadi tugas kita dalam qada dan qadar adalah mencari tahu. Kalau ada pilihan wah, ada ya sudah pilih, berusaha yang terbaik. Tapi dalam perkara yang sudah jelas itu hatman pasti terjadi, qada Allah berlaku padanya dan Allah putuskan, tidak ada ikhtiar manusia, dan kita tahu, ya sudah, dalam hal itu apa? Terima dengan ridha. Nah, kelemahan awak umat Islam kini ko eboh di pakaronan jaleh. Malih dalam pakaronan harus wak kerjaan. Dalam perkara-perkara yang itu sudah ketentuan. Contoh, urusan kayo jawan lah ditentuan oleh Allah. Kan jelas itu kan. Nah karena itu tidak usah sibuk memikir awak ke kayo ke kawan se. Nan harus awak pikir bawa usaha yang terbaik. Kau tidak sibuk se memikir kok kejiran kayo kejiran banse. Bawa usaha lah yang terbaik. Dan rezeki lah dijatahkan. Tidak pernah meleset pemberian Allah. Rezeki si fulan tak kediagiakan kanan lain. Rezeki orang tak ketibo lo kenyo. Belum pernah lagi keliru Allah membagikan jatah rezeki. Tidak akan pernah. Jadi ada hal yang itu dalam ikhtiar kita, itulah yang akan kita lakukan sesuai tuntunan yang diturunkannya, supaya jangan salah dalam memilih. Ada hal yang harus kita terima sebagai qadanya, baik yang bersifat tidak ada kasat manusia, atau sesuatu yang telah terjadi dan tak bisa lagi dipeloi oleh manusia. Satu yang telah terjadi, bahan meloknya lagi terima. Kecuali kalau sesuatu yang terjadi itu berpeluang untuk kita perbaiki di masa datang, itu masih dalam ikhtiar. Tapi nalah terjadi, itulah yang dikatakan dengan ridha dengan qada. Ridha dengan qada Allah itulah yang disebut dengan qanaah. Bapak dan ibu, itu dan qanaah. Makna qanaah, iqtana'a, maknanya apa? Terimalah anan Allah menjadi ketentuan. Tundukkan hati. Nah, tuntun diri bersikap seperti itu. Itu qanaah. Jadi karena itu benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara Jabariyah dengan qada dan qadar. Sebagaimana tidak ada hubungan antara Qadariyah dengan qada dan qadar. Dua pemahaman itu sebenarnya keluar dari konsep qada dan qadar di dalam Islam. Kenapa demikian? Saya bacakan salah satu penjelasan dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Nah, anna hadha kullahu la alaqata lahu biqawni hadhihi al-af'ali qad sadarat min ashabi ala wajhi al-qasr wal-iqrar aw bi mahd al-irada wal-ikhtiyar. Faqad alimta anna sifat al-ilmi sifatan khashifah. Ingat, sifatan khashifah. Bahwa yang ada dalam qada dan qadar itu, keyakinan kita adalah ilmu Allah akan sesuatu yang ada dan yang akan ada. Itu yang kita yakini. Allah maha tahu itu. Dan Allah berkehendak atas itu. Itu terkait tentang apa? Tentang kashifah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tersingkap segala sesuatu di hadapannya yang ada dan yang akan ada. Sedangkan manusia tidak punya hubungan dengan apa yang maksuf yang telah tersingkap itu. Kalau dari Allah tidak ada yang tertutup. Tapi manusia tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa tembus kepada apa yang telah dipaparkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, itu disuruh tuliskan. Kenapa? Karena dengan iradahnya pula, dengan kehendak Allah, diselimutinya oleh Allah Lauh Mahfuz itu dengan kegaiban yang tidak bisa ditembus oleh siapapun.
Nah, bagaimana manusia akan mengatakan dia terpaksa sedangkan dia tidak tahu seperti apa yang akan terjadi di dalam ilmu Allah itu. Kalau orang tapaso tu, kalau dia tidak punya sedikit pun pilihan, di sama ada orang mencontohkan begini sederhananya. Bapak dan ibu-ibu lalu di mungkuk kamar anak, nyojo kawannya sedang mau tauta. Tanya besok pula, awak pergi sekolah, awak bawa baju ganti yo. Nyomo tak berdua, awak di luar dah ngak? Oh, kamu dengan awak pergi besar raya. Awak ganti baju awak lu. Nyomo dua ngecek. Awak dah aja di luar. Kemudian berikutnya, beko tahu ibu bekoi. Awak kecek awak telefon saya, awak ada seketik urusan ni kawan. Nah, kemudian pagi-pagi payahlah anak kau besoknya tak izin bu pergi sekolah. Yo, kecewa. Oh, jangan main-main lu dah, pulang saya ke rumah yo. Nah, deknya apa berututnya, adik bu kau pulang ke rumah. Nah, kira-kira ibu lah tahu tak boynya sebenarnya tak akan memenuhi janjinya pulang ke rumah. Nya berjanji je kawan. Nya kapai ke besar raya, di tasnya lah ada baju tu. Bekonya pulang sebentar. Ibu lah tahu beko tiba di rumah, nyoka mengecek. Bagot terlambat pulang sekolah jam itu. Ada perlu setiap tu. Itu ilmu ibu namanya ilmu kasyifah namanya. Mengetahui apa yang akan terjadi. Cuma jangan samakan dengan Allah model itu. Saya ingin mengatakan ilmu awak telah mengungkap apa yang akan terjadi di awak kan kerana awak mendengarkan pembicaraan. Tapi saya mau tanya, apakah ada rasa di dalam diri anak dia pergi ke pasar karena dipaksa oleh ibunya yang tahu? Bahkan dia tidak tahu ibunya tahu. Dia pergi dengan pilihan dia ke sana dengan temannya, dia sudah sepakat begitu. Dia berbuat bebas, dia mau pergi atau tidak pergi berdasarkan pilihan dia. Tapi nan ibu galak-galak senyang-senyang telepon, bakal lu pulang nih, ada urusan saya, ibu senyum saja. Nah, anak tadi terpaksa ke pasar? Enggak, pilihan dia. Nah, itu yang dimanakan ilmu kasyifah namanya. Ilmu yang menyingkap segala sesuatu yang akan terjadi. Cuma ilmu manusia tidak pasti. Kan bisa jadi anak tadi berubah pengana. Nah, tak jadi doh. Takut ada ibu duto-duto berkolai lain. Itu lain. Tapi kalau ilmu Allah atas segala sesuatu, tidak ada sedikit pun yang tertutup. Ilmunya pasti terjadi seperti itu. Kalau akan berubah sesuai dengan ilmunya pula. Jadi karena itu Allah tidak seperti diyakini oleh sebagian orang. Tuhan-Tuhan yang lain ada yang tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh makhluknya. Sehingga akhirnya ketika makhluknya berbuat seperti itu, temanu Tuhan. Kok model itu jadinya? Itu bukan Tuhan kita yang begitu. Itu yang dikatakan dengan ilmun kasyif namanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu terjadi, diperintahkan kalam, dan itu telah menyingkapkan seluruh yang ada dan akan ada. Dan manusia tidak punya akses kepada apa yang tertulis, itu tertutup dengan kegaiban, tidak ada makhluk yang bisa sampai ke sana. Nah, manusia berbuat semata dengan apa? Pilihannya dalam hal-hal yang memang dia diberi kewenangan untuk memilih. Nah, bijaklah hendaknya kita di sana dalam menentukan. Kalau memang di situ ada pilihan, jadikan tuntunan Allah sebagai pedoman. Kalau itu tidak ada pilihan kita di situ, terimalah dengan keridhaan. Makanya ada orang yang tidak menerima ciptaan Allah lah serupa itu. Kenapa dilaknat oleh Allah? Makanya banyak orang yang merubah-rubah ciptaan Allah. Sekarang ini kan seperti itu. Gigi dipajarang-jarang, diparape-rape, padahal tidak menimbulkan cacat. Kecuali kalau itu ada cacat dan berbagai macam, nah baru dibolehkan. Tapi kalau untuk zina, untuk perhiasan boleh tak? Sama dengan orang bertanya tentang hukum behel. Kalau behel itu tujuannya untuk perhiasan,
mengasah gigi, merapatkan, bukan untuk hal yang bersifat medikal atau hal yang membuat dia menjadi cacat dalam pandangan orang, menjaga kehormatannya. Kalau tidak, tujuan itu tidak boleh. Nah, hari ini jadi model tuh, sehingga betul kalau warnanya sesuai dengan warna baju. Merubah-rubah ciptaan Allah. Lihatlah sekarang, oh, kau dagu sebenarnya rancak dia di Allah. Hendak kau kurang tirus, diperunciang seketek. Ikut rahang kurang kambang, lupa kambang seketek. Apakah itu dibenarkan? Tidak. Yang boleh itu dalam bentuk at-tadawi, dalam bentuk pengobatan. Nah, kenapa orang seperti itu tidak diredai oleh Allah? Karena dia tidak menerima apa yang telah menjadi ciptaan Allah dan dia tidak diberi ruang untuk hal itu. Kan tidak bisa memilih style rupa nak bos, rupa aku. Tidak bisa. Jadi kalau memang hidung saya itu terima salah, kalau bisa manguk jadi itu. Ini tidak kau pipi nama petinggian kayak berbagai macam. Ada orang tidak rela dengan warna kulit berbagai macam, kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya merusak atau mendatangkan cacat dan aib. Nah, itu masuk dalam kategori pengobatan. Kalau tidak, terimalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikatakan dengan ridha bima qadallah. Apa yang diqadakan oleh Allah, terima. Jadi itu tugas kita ketika kita beriman dengan qada dan qadar. Sederhana, lihat ikut ruang kuado ikhtiar bertindak. Kalau ya, pilih itu, usahakan yang terbaik. Ini tidak ada ikhtiar manusia padanya, terima itu dengan qada, dengan rida dengan qada Allah Subhanahu. Kan sederhana sebenarnya. Cuma penjelasannya yang panjang. Nah, Bapak dan Ibu, perbedaan antara rida dan iradah sudah kita jelaskan, bahwa tidak semua iradah Allah itu diridai. Allah menginginkan sesuatu terjadi, belum tentu diridai. Allah menginginkan orang berbuat kejahatan itu atau berkehendak itu terjadi, bukan berarti Allah meridainya. Dan ingat, di dalam hidup kita, yang perlu bagi kita bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah saja, tetapi sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin orang berbuat jahat, tidak akan bisa berbuat jahat tanpa izin Allah. Berarti itu adalah berdasarkan kehendak Allah dan iradahnya. Kalau dia tidak menginginkan, tidak akan terjadi itu. Tetapi apakah Allah meridai pencurian? Tidak. Nah, orang muslim di dalam hidup ini yang dicari apa? Ridha. Itu yang kalau orang meninggal dalam hal itu, selamat dia. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kalau ridha kita dengan itu, baru Allah ridha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi yang dicari di sini, la izin Allah. Allah mengizinkan. Kafir pun diizinkan oleh Allah. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, iman. Siapa yang mau kafir, kafir. Tapi apakah Allah meridai kekufuran? Apakah Allah reda dengan orang kafir? Tidak. Nah, jadi ada dicari dalam hidup kok ridha. Jadi kesimpulannya, kalau memang kita beriman dengan qada dan qadar Allah, jangan cukupkan hanya mencari bahwa ini dikehendaki oleh Allah atau tidak. Orang beriman harus sampai kepada apa? Menjawab pertanyaan, apakah ini diridhai oleh Allah atau bukan. Itu. Nah, kalau orang hidup dengan keadaan seperti itu, selamat dia. Karena dia teruskan bertanya setiap langkahnya, la ridha Allah tak? Berbuat dia la ridha Allah ke tidak? Bukan izin. Kalau perkara izin, izin bisa kepada yang baik, izin bisa kepada yang buruk. Tukang sihir pun tidak akan berlaku sihirnya tanpa izin Allah. Tetapi Allah tidak ridha dengan sihir dan penyihir. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, berarti sudah selesailah kira-kira secara sederhana kajian tentang qada dan qadar.